Satu, dia akut, kemudian misterius karena penyebabnya tidak jelas. Diduga, ya, diduga penyebabnya adalah virus yang masuk dalam kelompok adenovirus. Nah, adenovirus ini selama ini tidak pernah tercatat sebagai penyebab hepatitis. Nah, itulah makanya makin misterius ya. Makin misterius, makanya sampai sekarang juga memang belum pasti, tapi diduga karena itu adenovirus. Lalu kemudian ada yang menghubungkan kasusnya dengan Pfizer. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam Platform Talk Show, dan kali ini kita mendapat tamu istimewa, yaitu Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Suyuti Samsul. Kita akan membahas tentang hepatitis akut misterius. Selamat pagi Pak Suyuti Samsul. Selamat pagi Pak Hero. Ya. Menjawab pertanyaan ini langsung aja Pak, kekhawatiran masyarakat tentang hepatitis akut misterius. Sebenarnya apa penyakit ini Pak? Saya menyapa pendengar dulu ya. Selamat pagi para pendengar. Ya. Jadi begini, hepatitis sebetulnya adalah penyakit endemis di Kalteng. Oh ya. Hepatitis. Nah, hepatitis ini sampai saat ini yang teridentifikasi selama ini itu ada beberapa. Ada hepatitis A, B, C, D, dan E. Dan ada hepatitis yang tidak digolongkan seperti itu karena diakibatkan oleh sebab yang bukan virus, ya. Bukan virus, misalnya hepatitis yang diakibatkan oleh obat, bahan kimia, maupun hepatitis yang disebabkan oleh alkohol. Itu ada. Nah, kebanyakan hepatitis yang ada di Kalteng saat ini yang sering diderita oleh masyarakat itu adalah hepatitis A, B, C, D, E yang disebabkan oleh virus. Nah, hepatitis A itu menular melalui saluran pencernaan. Hepatitis B, C, D, dan E itu menular melalui cairan tubuh. Nah, yang paling banyak kita temukan adalah hepatitis A. Tetapi hepatitis A ini adalah hepatitis yang self-limit disease. Jadi, dia adalah penyakit yang akan sembuh sendiri setelah 14 hari ya. Setelah 14 hari dia punya antibodi terbentuk, dia akan sembuh sendiri. Maka hepatitis A itu adalah hepatitis akut karena masa penularannya, masa penyakitnya itu tidak lebih dari 1 bulan. Nah, tetapi hepatitis B, C, D, dan E itu cenderung menjadi hepatitis kronik. Kenapa? Karena dia bisa menjadi penyakit yang tahunan, bahkan bertahun-tahun, dan ada beberapa juga yang nanti akan bisa menyebabkan kematian. Misalnya hepatitis B itu nanti akan menjadi sirosis hepatis, jadi hati mengecil dan kemudian membatu ya, mengeras, dan kemudian akan menyebabkan kematian, bahkan kanker hati. Nah, sampai saat ini pemerintah itu sebetulnya punya program pencegahan hepatitis, terutama hepatitis B melalui imunisasi kepada anak-anak yang berumur 0 sampai 2 tahun, dan itu gratis ya. Silakan di posyandu, di puskesmas, rumah sakit itu kita berikan gratis. Karena itulah hepatitis yang biasanya berisiko menyebabkan kematian dalam jangka panjang. Nah, kemudian muncullah satu penyakit yang juga memberikan gejala seperti hepatitis yang ditandai oleh sklera atau bola mata yang putih itu berubah warna menjadi kuning. Kemudian nyeri di hati, nyeri di rusuk kanan sebelah bawah ya. Kemudian kulit kadang kekuning-kuningan, dan salah satu lagi gejala yang sangat sama dengan hepatitis adalah adanya warna coklat pada saat buang air kecil. Ya, jadi air seninya itu berubah menjadi coklat. Nah, sampai sekarang penyakit hepatitis akut misterius ini, karena dia perkiraan tidak berlanjut sampai tahunan, maka dia dikategorikan akut, bukan lawannya kronik ya. Dan dia disebut misterius karena sampai saat ini penyebabnya tidak jelas. Tidak jelas. Jadi ketemunya bahwa hepatitis ini, satu, dia akut, kemudian misterius karena penyebabnya tidak jelas. Diduga ya, diduga penyebabnya adalah virus yang masuk dalam kelompok adenovirus. Nah, adenovirus ini selama ini tidak pernah tercatat sebagai penyebab hepatitis. Nah, itulah makanya makin misterius ya. Makin misterius, makanya sampai sekarang juga memang belum pasti, tapi diduga karena itu adenovirus. Lalu kemudian
ada yang menghubungkan kasusnya dengan Pfizer sama AstraZeneca, ya. Kenapa ada yang menghubungkan seperti itu? Kebetulan protein yang digunakan untuk Moderna, Pfizer sama AstraZeneca itu adalah menggunakan protein adenovirus, tetapi adenovirus yang berbeda, ya. Yang kedua, kita tidak punya bukti pendukung untuk mengatakan bahwa ada hubungannya dengan vaksinasi vaksin Pfizer maupun Moderna. Kenapa? Ternyata sebagian besar yang kena penyakit itu justru tidak pernah divaksin. Maka teori dugaan yang menghubungkannya kan gugur dengan sendirinya, ya. Nah, sehingga memang sampai sekarang kesimpulannya bahwa dia tetap masih misterius. Ya, masih misterius dan merebak itu di Inggris pada tanggal 23 April dan sekarang sudah tersebar di 15 negara, bahkan di Jakarta sudah diduga, ya, karena sekarang belum terkonfirmasi juga ada tiga dan itu hampir semuanya terjadi pada anak yang berumur 16 tahun ke bawah dan paling banyak usia 5 tahun. Nah, secara epidemiologis menarik untuk menganalisis kenapa kenanya pada anak 5 tahun. Ya. Satu, tentu anak yang usia 5 tahun itu memang sistem antibodinya, kekebalannya itu kan belum bekerja dengan bagus. Makanya jangan heran anak-anak yang berumur 5 tahun itu cenderung lebih sering sakit, ya. Jadi kalau punya anak, perhatiin setelah 5 tahun itu sudah mulai jarang sakit. Nanti sakit-sakit setelah 35 tahun lagi. Nah, tapi di bawah 5 tahun itu sering sakit. Karena tadi sistem kekebalan tubuhnya belum bekerja dengan baik. Yang kedua, anak umur 5 tahun itu cenderung belum bisa menerapkan perilaku hidup bersih. Ya, contohnya kalau anak 1 tahun belajar, misalnya anak 6 bulan belajar merangkak, apapun yang ketemu di jalan dimakannya, itu contoh, ya. Anak umur 1-5 tahun makan sesuatu jarang cuci tangan. Padahal sudah dipastikan bahwa penularan hepatitis akut misterius ini melalui pencernaan. Nah, kalau melalui pencernaan sebenarnya mudah mencegahnya dan murah. Ya, pencegahannya hanya cukup mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menggunakan air yang mengalir sebelum menyentuh makanan. Siapapun, ya, termasuk mereka yang mengolah makanan, mau memasak, seyogianya itu mencuci tangan. Yang mau makan juga harus mencuci tangan karena dia melalui saluran pencernaan, maka hampir dipastikan bahwa keluarnya kuman itu melalui pembuangan dalam hal ini pantat, ya, anus, ya, maaf, ya, ini anus, melalui buang air besar. Kemudian ada orang yang sebetulnya sakit seperti itu, tapi kemudian habis buang air besar, cebok, kemudian tidak mencuci tangan dengan sabun, ya, karena ini memang juga sebetulnya sangat memprihatinkan. Data statistik kita itu orang yang mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar di Indonesia itu hanya 40%. Ya, jadi ada 60% orang yang tidak mencuci tangannya dengan sabun setelah buang air besar dan kemudian pergi membuat makanan. Ya, pergi membuat makanan. Makanannya atau dia menyentuh makanan tidak dimasak dengan bagus atau sudah dimasak dingin lalu disentuh, ya, kemudian ada orang memakannya, maka orang itu kemudian akan tertular tidak hanya penyakit hepatitis misterius tetapi juga hepatitis A bisa menular, ya, karena itu juga melalui pencernaan, ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang sakit hepatitis baik A atau misterius ini adalah memakan makanan atau bahan makanan yang terkontaminasi dengan tinja manusia. Ya, karena dia tidak cuci tangan, ya, pastilah masih ada sisa-sisanya gitulah. Nah, sehingga memang jalan keluarnya adalah mencuci tangan sebelum makan maupun pada saat mengolah makanan, gitu. Jadi sangat penting mencuci tangan. Ternyata mencuci tangan itu saja banyak penyakit yang bisa disembuhkan. Nggak salah pakai masker karena dengan adanya masker itu tidak hanya mencegah penyakit masuk melalui saluran napas, tapi paling penting kita tidak menyentuh mulut dan area ada di muka kita itu yang disebut dengan triangle dangerous area atau segitiga berbahaya. Nah, itu dari mata ke sudut mulut, ya, sudut mulut. Nah, itu kalau disentuh di situ, itu kuman bisa masuk ke mulut. Triangle dari mata? Ya, dari mata ke sudut mulut, ya. Jadi dari mata dekat hidung ini terus ditarik ke sudut mulut. Oh, sekitar ini. Iya. Nah, dengan adanya masker itu kan tertutup, ya, sehingga kita menyentuh pun tidak menyentuh langsung secara langsung. Baik, kita lanjut lagi. Menarik sekali perbincangan kita karena hepatitis akut misterius ini seperti yang saya bilang menakutkan kah, gitu kan? Kira-kira pertanyaan masyarakat seperti itu.
atau bagaimanakah kondisi di Kalimantan Tengah saat ini? Mungkin kita tanya kembali dengan Pak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Susi Samsul. Dan yang paling pertama kita kepengen tahu dulu deh Pak, apa sih gejala-gejala atau tanda-tanda bahwa kita itu mengalami penyakit ini atau penyakit hepatitis sebelumnya dan mungkin pada hepatitis akut misterius pada khususnya. Silakan Pak. Baik, jadi secara umum gejala hepatitis itu ada yang disebut gejala umum, ya, dan ada yang gejala spesifik atau khusus. Nah, gejala umumnya itu hampir sama dengan penyakit lain, misalnya demam, ya, demam, mual, kemudian lelah, nafsu makan menurun, tapi itu kan bisa ditemukan di penyakit-penyakit lain. Nah, yang spesifik sekali itu adalah mata berwarna kuning. Ya. Mata berwarna kuning, kemudian pada saat buang air kecil, ya, air seninya itu berwarna teh tua coklat. Ya. Nah, kenapa mata berwarna kuning? Karena hepatitis ini kan sejatinya adalah peradangan hati. Nah, karena terjadi peradangan hati, ya, maka produksi dari bilirubin, yang bilirubin sebetulnya dalam situasi normal itu diperlukan untuk membantu proses pencernaan. Nah, makanya salah satu khasnya bilirubin itu adalah kita punya kotoran pada saat buang air besar berwarna kuning, ya. Nah, itu mengalami masalah sehingga kemudian beredar sampai ke darah dan terbawa sampai ke kulit sama sklera mata atau dalam hal ini warna putihnya mata, ya. Nah, pada saat itu cukup tinggi kadarnya, maka kemudian itu berubah menjadi warna kuning dan itu adalah tanda khas, ya, tanda khas. Kemudian disertai lagi dengan air seni tadi yang berwarna coklat. Kalau daerah di bawah rusuk kanan, pas di bawah rusuk kanan ditekan itu biasanya nyeri, ya, nyeri pada saat ditekan. Nah, sehingga itu adalah gejala yang sangat khas dan kalau ketemu itu ya tentu kita mendorong orang tua untuk membawa anaknya diperiksakan ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut, ya. Kemudian sistem laboratorium, seluruh jejaring laboratorium yang ada di Kalimantan Tengah itu pada dasarnya sudah bisa memeriksa hepatitis A, B, C, D, dan E. Nah, sehingga kalau nantinya ternyata dia punya gejala yang khas tadi, mata warna kuning, kemudian air seninya berwarna coklat, dan ternyata parameter laboratorium kita tidak bisa menentukan apakah tadi A, B, C, D, E, maka kemungkinan besar adalah hepatitis misterius. Nah, kemampuan laboratorium kita terus terang belum bisa untuk memastikan hepatitis misterius, sehingga pola yang kita gunakan saat ini adalah kalau ditemukan dugaan seperti itu, suspek, ya, atau probable, kemungkinan merupakan penyakit hepatitis akut misterius, maka kita akan mengambil sampel yang diperlukan, darah dan sebagainya, untuk kemudian kita kirim ke Jakarta. Ya, karena memang kelemahan kita selama ini sebetulnya kita abai mengembangkan laboratorium, ya. Kita lebih fokus mengembangkan rumah sakit. Itu problem besarnya kita selama ini. Saya pikir seluruh Indonesia, ya, Lala, ya. Kita lebih melihat pembangunan fisik rumah sakit sebagai prestasi pencapaian kesuksesan kesehatan. Padahal sebetulnya ukuran kesehatan tidak hanya itu, gitu, ya. Nah, sehingga memang itu tertinggal. Jadi jalan keluarnya memang kita masih akan kirim ke Jakarta untuk memastikan, dan Kementerian Kesehatan sudah meminta ke kita bahwa agar tidak menimbulkan kepanikan ke masyarakat, maka yang akan mengumumkannya itu Jakarta, ya, Kementerian Kesehatan. Jadi kita nggak punya kewenangan. Cuma juga saya ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa sampai saat ini hepatitis akut misterius ini belum terdeteksi di Kalimantan Tengah, ya. Ya. Jadi sejak awal kita sudah mengaktifkan, kita sudah meminta penguatan, ya, kalau menggunakan bahasa mengaktifkan kurang pas karena memang aktif terus, ya. Kita meminta penguatan sistem kewaspadaan dini, ya. Jadi kita itu sebetulnya punya SKD, sistem kewaspadaan dini, tidak hanya untuk hepatitis akut misterius ini, tetapi seluruh penyakit yang berpotensi menjadi wabah dan kejadian luar biasa. Nah, karena kasus hepatitis akut misterius ini belum pernah ada di Kalteng sebelumnya, maka jika nanti ada ditemukan satu, itu berarti Kalteng berada dalam kondisi kejadian luar biasa, ya. Nah, itu kemudian ternyata dari SKD kita itu sampai sekarang belum mendeteksi, ya, sistem kewaspadaan dini kita belum mendeteksi
adanya kasus seperti itu di Kalimantan Tengah, kasus hepatitis akut misterius. Nah, karena juga menularnya tadi melalui pencernaan, kemungkinan besar ya penularan ke Kalteng itu tidak dalam waktu dekat. Kemungkinan besar. Kenapa? Karena berbeda dengan COVID yang menular melalui pernapasan gitu ya, melalui saluran nafas, penyakit yang menular melalui pencernaan itu lebih lambat penularannya. Dan kalau toh terjadi penularan itu pada daerah-daerah tertentu, ya daerah-daerah tertentu, maka memang disimpulkan, Kementerian Kesehatan juga menyimpulkan bahwa hepatitis akut misterius ini tidak memiliki potensi menjadi pandemi. Ya. Jadi, paling juga nanti akan terjadi memang kejadian-kejadian luar biasa penyakit hepatitis akut misterius, tetapi bersifat lokal. Bersifat lokal, misalnya kalau di Kalteng ketemu satu, ya kabupatennya itu yang menjadi KLB ya, tetapi kabupaten lain biasanya tidak terdampak. Nah, sehingga memang maksud saya tingkat kekhawatiran kita mestinya tidak harus setinggi COVID ya. Untuk pandeminya. Ya, karena kemungkinan menjadi pandemi pun sangat hampir mustahil menjadi pandemi ya, karena penularannya memang sangat terbatas. Tetapi memang angka kematiannya cukup tinggi ya. Itu yang memang menjadi tantangan tersendiri, tapi tantangannya lebih pada kesiapan rumah sakit. Ya, karena selama ini hepatitis A itu jarang meninggal loh ya, jarang banget meninggal. Kalau hepatitis B memang pada akhirnya meninggal ya, tapi itu setelah sekian tahun. Nah, hepatitis akut ini cukup tinggi, angka kematiannya itu bisa sampai 10%, ya 10% kurang lebih. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena khawatir berlebihan ya, karena memang penularannya juga tidak secepat COVID. Dan kedua sebetulnya sangat mudah mencegahnya, cukup menghindari, cukup mencuci tangan sebelum menyentuh makanan atau mengolah makanan, insya Allah aman lah gitu ya. Ya. Jadi sejatinya pertanyaan saya menakutkankah tadi kan? Kayaknya gimana Pak? Ya, saya secara tidak langsung menjawab bahwa tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Kalau cuma memang ya kalau ada orang yang tidak takut pada penyakit itu juga masalah, sebetulnya masalah kejiwaan itu ya. Karena pada akhirnya semua orang akan cemas menghadapi situasi baru. Tetapi saran saya jangan berlebihan lah ya, jangan berlebihan soalnya kalau kecemasan kita berlebihan justru akan menimbulkan berbagai penyakit lain. Misalnya cemas berlebihan itu nanti akan berdampak pada kenaikan tekanan darah, kemudian berdampak pada sakit mah berulang kan gitu ya. Nah, dalam jangka panjang juga akan sangat mengganggu mental. Jadi ya mari kita hidup, menjalani hidup seperti biasa, cukup terapkan pola hidup bersih dan sehat gitu ya. Terutama saran kami cuci tangan ya, cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir. Oke. Mungkin terakhir ini Pak, ini kan kita baru saja melewati bulan puasa dan hari raya, tentu banyak yang mudik. Nah, kita mungkin bisa ada apa sih sebenarnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka mengedukasi masyarakat, karena kita nggak tahu nih yang mereka baru datang ini siapa tahu membawa sesuatu dari luar, termasuk mungkin yang kita bahas ini tadi tentang hepatitis akut misterius. Monggo Pak, silakan. Jadi kita ini masih dalam tanggap Lebaran ya. Jadi statusnya masih dalam operasi mudik ini kita. Nah, sehingga memang ada beberapa kebijakan yang ditetapkan. Yang pertama adalah pengetatan pintu masuk dan keluar ya. Kalau kemarin sebelum Lebaran kita perketat bahwa semua yang mau mudik disyaratkan, terutama yang naik pesawat kapal laut itu harus vaksin ketiga. Kalau hanya dua kali berarti harus menunjukkan pemeriksaan antigen. Nah, uniknya lebih banyak yang memilih menunjukkan pemeriksaan antigen daripada mengambil vaksin. Nah, itu jadi kita bekerja sama kan dengan kantor kesehatan pelabuhan. Nah, kita bikin gerai vaksin di Bandara Cilikriwut, tapi untuk juga memberikan pilihan kepada masyarakat yang tidak mau menggunakan, yang tidak bersedia di booster karena berbagai alasan. Jadi Angkasa Pura juga menyiapkan gerai untuk pemeriksaan antigen. Dan lucunya orang lebih banyak yang antri pemeriksaan antigen daripada pemerintah vaksin, meskipun itu berbayar antigen itu gitu ya, berbayar. Nah, karena memang saya kira juga masyarakat merasa dengan 2 kali sudah cukup ya, karena kita juga kalau vaksin kedua itu kan sudah 80% lebih ya, 80% lebih tinggi ya. Kalteng ini cukup tinggi, yang vaksin 1 sudah hampir 100%, vaksin ketiga pun sebetulnya terhadap yang memenuhi syarat itu kita sudah bagus. Nah, terkait dengan arus mudik, kita kembali lagi melakukan pemantauan di lapangan. Yang memantau seluruh penyakit sebetulnya, termasuk penyakit hepatitis akut misterius ini. Nah, hepatitis akut misterius ini lebih mudah mengetahui sebetulnya, karena kalau kita melihat matanya sudah kuning kan, cuma memang ada yang disebut window period ya. Window period ini atau periode jendela
itu terjadi ketika kuman masuk tapi belum muncul gejala. Iya. Nah itu pasti lolos, kan? Pasti lolos. Karena kita kan tidak bisa mengamati kuningnya apa dan sebagainya kan. Nah sehingga memang kita tetap meminta teman-teman di puskesmas juga untuk melakukan pemantauan ya, dan kemudian menghimbau masyarakat. Kalau sekarang kan eranya media sosial, maka melalui media sosialnya Dinas Kesehatan itu kita menghimbau masyarakat untuk jika menemukan anaknya ada gejala yang kita sebutkan tadi, matanya kuning, buang air besarnya seperti teh gitu ya, segera ke puskesmas untuk penanganan lebih lanjut ya. Oke, saya pikir cukup ya. Atau mungkin ada yang disampaikan untuk masyarakat, Pak, terakhir lah untuk mengantisipasi kesehatan masyarakat ini. Saya hanya ingin menghimbau ke masyarakat ya, bahwa ternyata data statistik tidak hanya di seluruh dunia. Setiap 4 tahun itu saat ini ya, mungkin karena perubahan iklim macam-macam ya, setiap 4 tahun itu selalu muncul penyakit baru. Wow. Ya. Tetapi sebagian besar penyakit baru itu masih bisa diatasi dengan perubahan dengan perilaku yang pola hidup bersih dan sehat. Ya, cuci tangan itu ternyata sangat efektif mencegah. Sampai saat ini terdata 96 penyakit bisa dicegah hanya dengan cuci tangan, termasuk batuk pilek. Ya, batuk pilek. Nah, sehingga dengan cuci tangan yang sebetulnya sangat murah dan mudah dilakukan, itu ada banyak pengeluaran untuk beli obat dan lain-lain yang bisa kita tabung untuk kepentingan lain. Ya, jadi kami sekali lagi menghimbau, lakukan pola hidup bersih dan sehat ya, cuci tangan, kemudian makan makanan yang bervariasi, dan jangan lupa melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Suyuti, luar biasa. Dan teman-teman kami atas nama KPFM dan juga Kantong Post Group ucapkan terima kasih sudah datang dan ngobrol bersama kami. Lain kali kami akan undang lagi, Pak. Siap. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Kami kembalikan ke Vicky.